Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah BHRM pada kesempatan hari ini. Dan kiranya kita semua senantiasa terus diberkati dan merasa terus dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, baik, kita akan siapkan hati kita akan masuk ibadah pada kesempatan hari ini dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepada kesempatan hari ini. Kami yang ada di ibadah online dan onsite bisa boleh bersama-sama berkumpul untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau sucikan hati dan pikiran kami agar kami boleh dapat satu hati, satu pikir, satu roh di dalam-Mu untuk dapat memuji menyembah nama-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau bertata di atas semua pujian dan penyembahan kami. Dan nama-Mu dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Sertailah kami semua. Haleluya. Amin. Terima pujian
anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian.
tengah-tengah kami semua, baik yang kami ada di onsite maupun di online. Kami ucap syukur Tuhan Kau hadir bagi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih sebentar kami mau memuji menyembah nama-Mu lebih lagi. Bertatalah di atas puji-pujian kami dalam nama Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan Dia itu luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi memuji menyembah namanya yang kudus. Haleluya. Kita katakan kita harus rukun selalu ya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kita bersaudara rukun. Sungguh alangkah
seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita udah bisa rukun, kita juga harus damai. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan, kita katakan damai yang Dia berikan sungguh sangat besar bagi kita. Haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita.
Kita bersama akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara bagi kami Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Biarlah isi hati-Mu saja yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami hati seorang murid untuk kami mau belajar firman-Mu Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ya baik yang di onsite maupun online. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali di ibadah kita pada hari ini. Dan firman Tuhan yang mau saya sampaikan ya hari ini adalah mengenai reconciliation with ourselves atau berdamai dengan diri sendiri. Ini adalah suatu yang penting. Ini bahan yang berikut dari
rekonsiliasi yang pertama ya, bagaimana rekonsiliasi dengan Tuhan. Yang berikutnya atau part kedua adalah rekonsiliasi dengan diri sendiri. Ya, jadi ini penting. Kenapa kita harus rekonsiliasi dengan diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri? Karena Tuhan ingin kita dipulihkan lebih lagi. Bukan sekedar dengan Tuhan, tapi kepada diri sendiri. Karena banyak orang yang tidak menerima dirinya sendiri, merasa tidak berharga, ya, sehingga dia mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami kelimpahan yang luar biasa daripada Tuhan, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri juga. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, di Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Tuhan di sini sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita dan kita tuh dilihatnya tuh berharga. Ya, dilihatnya berharga. Banyak orang merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, ya, apalagi kalau ada orang yang bilangin lu jelek, lu nggak cakep, kamu payah, udah gitu. Itu rasanya langsung down gitu ya. Ataupun kadang-kadang ngeliatin orang lain, ya, ngeliatin orang lain misalnya, ih kok dia lebih hebat ya, kok lebih keren gitu ya, kok saya nggak bisa ini, padahal saya udah ngikut Tuhan lama nih, saya udah lihat kayaknya banyak nih, saya sering doa ya, sering melayani Tuhan, atau sering juga bersekutu sama Tuhan gitu, kok rasanya gitu-gitu aja ya, aduh nggak berharga nih, kok kalah sama teman-teman yang lain, atau kalah sama orang-orang di sekitar saya yang lain, teman-teman kerja, ataupun juga teman-teman pelayanan, ataupun apapun itu ya, orang di sekitar kita. Tapi di sini firman Tuhan tadi ya menjelaskan bahwa kita itu berharga ya. Jadi siapapun kita, dari kalangan manapun kita berharga di mata Tuhan. Ini harus kita pegang. Jadi Tuhan itu melihat kita itu berharga. Dia tidak melihat itu kita pakai apa, kita mau bagaimana, tapi bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Ini penting. Karena banyak orang menilai dirinya dengan apa yang ada pada dirinya, ya, atau bahkan melihatnya orang lain, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan dirinya dan merasa tidak berharga. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Ketika Allah melihat ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia itu mendatangi loh, langsung dia datangi gitu. Mana Adam dan Hawa? Dicari. Bahkan akhirnya sampai di kitab Maleakhi kita tahu ya, terus setelah itu intertestamental period, dan kemudian lahirlah juru selamat Tuhan Yesus. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit ya, naik ke surga, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita lihat kasih Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah berkata bahwa aku tidak berharga, aku tidak dikasihi. Karena sesungguhnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, dia tidak mungkin mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Jadi ketika mulai ada intimidasi ataupun sesuatu yang menjauhkan kita daripada Tuhan, atau membuat kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak menerima diri kita sendiri, kita harus tolak di dalam nama Yesus. Karena kenapa? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia melihat kita itu berharga di matanya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, iblis mencoba memanipulasi agar manusia itu merasa tidak berharga. Melalui apa? Perasaan, pikiran, orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan, dan situasi. Jadi banyak sekali nih hal-hal yang merasuki ya, iblis rasuki, iblis coba ganggu ya, memanipulasi melalui perasaan nih. Paling pertama perasaan. Kadang-kadang kan, kok itu bagus ya, dia keren, dia tuh ini banget deh, terus ataupun kok dia lebih diperhatiin daripada saya. Nah, ini baper istilah zaman sekarangnya ya.
banyak baper-baperan gitu, hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, padahal itu tidak sepenuhnya betul gitu. Jadi iblis mencoba memanipulasi bahwa akhirnya kita terlihat rendah gitu, ataupun perasaan kita seperti perasaan yang kok kayaknya aku tidak dikasihi, atau kok rasanya aku diperlakukan beda atau bagaimana, sehingga membuat tidak berdamai dengan diri sendiri. Akhirnya merasa bahwa tidak berharga di mata Tuhan, tidak berharga di hadapan orang lain. Nah, pikiran juga sering dirasuki. Overthinking. Banyak kan. Waduh, pikiran, nanti gimana ya. Waduh, gimana. Overthinking. Pikirannya terlalu tinggi, terlalu jauh kemana-mana. Padahal belum tentu itu terjadi. Ya, atau hal yang jelek itu terjadi gitu. Jadi banyak orang berpikir jelek, kalau itu nanti begini ya. Bahaya deh gini. Akhirnya terjebak dalam pikiran, nggak melakukan apa-apa juga, terus juga akhirnya tidak mendapatkan sesuatu yang baik karena apa? Diganggu oleh pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, iblis ini mencoba masuk di dalam pikiran. Maka itu kita nanti akan belajar bagaimana kita mengendalikan pikiran kita supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan kita menerima berkat dari Tuhan. Nah, yang berikutnya orang-orang di sekitar yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak mengenal Tuhan itu bukan sekedar orang yang bukan Kristen gitu ya, tapi kadang-kadang orang Kristen tapi yang Kristen-Kristenan itu juga banyak ya. Jadi saya tuh sering dengar kok katanya sekolah Kristen tapi ada terjadi bullying kayak gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, bahwa tidak semua orang yang misalnya dibilang udah Kristen itu benar-benar Kristen. Tapi ada juga orang yang memang tidak mengenal, tidak tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga dia itu ya mungkin lagi cari perasaan, lagi cari suatu yang kasih sayang gitu ya. BTT, istilah butuh tati tayang gitu ya, lagi membutuhkan kasih sayang gitu. Sehingga mereka kayak cari-cari kasih sayang dengan mungkin ngatain ataupun ngebully gitu ya, supaya dilihat gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini ya kita jangan sampai terperangkap terhadap hal itu. Kita bagaimana menolaknya dalam nama Yesus, kita menjaga pikiran, tetap menjaga sikap untuk kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya, berikutnya situasi. Kadang-kadang situasi yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya, tiba-tiba terjadi, kok bisa nih gagal begini ya, padahal udah di plannya bagus gini semua. Kok nggak jadi? Atau kok nggak sesuai dengan yang diekspektasikan. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kita harus mengelola diri kita harus ingat kita berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita down. Berikutnya, berdamai dengan diri sendiri artinya kita menerima diri kita dan mau membangun hidup kita lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bangun diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Maka itu kita mau kan berdamai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mau maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, yuk kita lihat bagaimana sih cara untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri. Next. Ya. Yang pertama adalah membangun roh di dalam diri kita. Yang pertama membangun roh di dalam diri kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini berkata bahwa sebenarnya manusia itu terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kita harus tahu dulu nih. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang itu ya hanya ingin membangun tubuh dan jiwanya. Nah, padahal nih ya, roh itu juga penting untuk ditingkatkan. Jadi bukan sekedar tubuh dan jiwa kita doang, tapi roh kita yang harus ditingkatkan. Roh kita yang harus ditingkatkan. Kenapa?
Karena roh yang akan mengendalikan dan memperkuat jiwa dan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, begini. Kalau komputer, ini saya langsung jelaskan aja. Komputer itu pasti ada namanya apa? CPU, ya. Kalau tanpa CPU, monitor itu juga nggak bisa jalan. Ya, artinya sesuai programnya itu nggak bisa jalan gitu. Semuanya nggak bisa jalan karena CPU itu adalah otaknya. Ya, jadi di sini sama, roh itu yang akan mengendalikan, menguatkan untuk kita bisa mengendalikan jiwa dan tubuh kita. Banyak orang misalnya cuman, yang penting saya olahraga, ya, yang penting saya olahraga gitu. Itu penting, memang olahraga penting, tapi banyak orang hanya pikir bahwa yang penting olahraga pasti nanti bagus, baik-baik aja gitu. Terus apa kalau lagi mungkin mentalnya kena atau lagi rasa tidak baik gitu ya, kan ada psikolog, ada psikiater ya kan, datang itu terus nanti mulailah kamu berhak bahagia. Wah, dengan kata-kata begitu. Padahal kalau orang Kristen itu harus meletakkan hak. Pikulah kuk yang kupasang. Nah inilah yang dibilang bahwa kadang-kadang hal-hal yang seperti itu mungkin terkesannya baik, tapi nantinya ketika dilakukan lama-lama capek, lelah gitu. Karena kenapa? Cuman tubuh dan jiwa yang diolah, tapi roh tidak. Nah sehingga apa? Ketika mulai bosan, mulai jenuh, rasanya kok gitu-gitu aja atau bagaimana ada suatu tantangan, lemah. Nah makanya butuhnya itu roh kita bangun. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, bahkan nanti ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa akan mengatakan sesuatu gitu ya. Ada quotes-nya itu sangat bagus bagi saya karena ini keren sekali bahwa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi karena itu undanglah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita agar kita kuat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Ya. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi jangan cuma membangun tubuh dan jiwa, tapi roh kita. Undangnya siapa? Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita mau undang Roh Kudus, ya kita baca firman, kita pujian penyembahan, ya. Terus kita juga bagaimana berdoa bersama, berdoa pribadi juga, ya. Sehingga dengan ada persekutuan itu roh kita dibangun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa setiap hari Kamis ya kan, jam 6 sore gitu. Selalu kita bersekutu sama-sama. Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, ya. Baik itu onsite maupun online ya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Biar kita sama-sama bertumbuh, kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Nah, ini quotes yang luar biasa dari Joyce Meyer, ya. Kita tahu Joyce Meyer kan, hamba Tuhan yang luar biasa ini berkata, banyak orang merasa tertekan oleh harapan orang lain sehingga membuat mereka frustasi, sengsara, dan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun ada cara untuk menjalani kehidupan yang sederhana, penuh sukacita dan damai, dan kuncinya adalah belajar bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh tradisi atau harapan manusia. Amin. Ini luar biasa sekali, tuntunan Roh Kudus. Nah, ini keren banget. Bayangin Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Misalnya tradisi, seberapa banyak orang jadi akhirnya merasa kok tradisinya begini, harus itu. Terus rasanya kok terperangkap dengan harapan-harapan manusia. Ya, banyak harapan manusia itu memberikan PHP, memberi harapan palsu. Tapi kalau Tuhan Yesus PHP, memberi harapan pasti. Amin. Nah, ini yang harus kita percaya di dalam kehidupan kita, bahwa tuntunan Roh Kudus itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita dituntun Roh Kudus. Kita letakkan hak kita pakai kuk yang dipasangkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang mendatangkan damai sejahtera sukacita yang penuh, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, bangunlah rohmu, bangunlah Roh Kudus. Orang tuh bisa aja bangun roh dengan roh lain. Misalnya apa? Dia pergi untuk mencari kekuatan ke dukun-dukun atau apa gitu ya, itu bisa aja. Tapi itu bukan Roh Kudus. Itu hanya sementara. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mau membangun
ya rohmu dan mengundang Roh Kudus di dalam hidupmu, percayalah damai sejahtera sukacita itu melimpah dalam kehidupanmu. Masalah boleh datang, tapi ada Roh Kudus yang selalu menuntun, dan itu mendatangkan damai sejahtera sukacita yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Berikutnya adalah kedua, berdamai dengan masa lalu dan pikiran kita. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Firman Tuhan berikutnya adalah Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih hidupnya. Ketika Adam dan Hawa dibilang sama Tuhan, kamu gak boleh makan buah yang itu. Sebenarnya itu adalah suatu pilihan. Bahwa kalau kamu makan itu ya sebenarnya nanti jatuh dalam dosa, itu sebenarnya yang udah Tuhan mau katakan. Tapi Tuhan bilang jangan itu. Cuman iblis menggoda, akhirnya mau kan, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, banyak ini orang yang mungkin jatuh gitu ya, artinya pilihan hidup yang salah gitu membuat banyak orang merasa mempunyai masa lalu yang buruk dan pikiran yang salah dalam menjalani hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, ini sering terjadi bahwa orang ketika dia merasa dia salah bertindak, salah pilihan, ya akhirnya down gitu. Nah ini sebenarnya ini salah satu jebakan dari iblis. Mungkin banyak masalah lalu ya, masa lalu gitu ya di dalam kehidupan kita, baik itu yang baik maupun yang tidak baik gitu ya. Tapi bagaimana kita mengelolanya itu dengan baik supaya jangan ada terus melekat di dalam pikiran dan hati kita. Karena iblis itu senang kalau kita itu terjebak di dalam pikiran tersebut gitu loh. Masa lalu apalagi misalnya kegagalan ya, atau dosa di masa lalu. Kalau engkau sudah bertobat, engkau sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya nggak usah lagi diingat-ingat lagi. Ketika juga ya mungkin ada kegagalan di masa lalumu, memang mungkin ada proses, tapi satu hal, jangan lama-lama. Ya, lupakanlah semua itu dan mulai sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Dan ubah pikiran kita supaya kita bisa menjalani hidup kita lebih baik. Lalu melupakan bukan berarti lupa 100% atau amnesia, tetapi ketika kita berdamai dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Jadi kayak Filipi 3 ayat 13 tadi berkata itu, ya, aku melupakan apa yang di belakangku, itu bukan berarti amnesia gitu, tiba-tiba nggak ingat apa-apa gitu. Tapi di sini yang kita lihat adalah bahwa bagaimana tidak mengingat-ingatnya lagi gitu. Jadi kalau yang udah lalu ya berlalu gitu. Kayak Paulus, dia pernah menjadi pembunuh, orang-orang percaya dia lupakan aja gitu. Ataupun kebanggaannya dia ya sebagai orang yang membunuh karena imannya, tapi dia bilang itu semuanya sampah, tidak ada berarti lagi. Karena apa? Dia mengenal Kristus yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan dia mengerti panggilan hidupnya dalam kehidupan dia. Nah kita harus mengerti itu semua Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, supaya hidup kita berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan masalah banyak uang, ya banyak rezeki yang secara materi, tapi bagaimana sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Itu yang utama. Sehingga kalau berkat pun Tuhan berikan bagi kita, kita bisa menikmati dan kita bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, berikutnya adalah pikiran yang baik dan benar membuat hidup kita lebih baik, karena itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tadi Filipi 4 ayat 8 ya berkata bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi belajar untuk berpikir yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Nah, itu salah satunya adalah ketika kita minta ya pencerahan dari Tuhan. Itu yang paling utama sih. Karena terkadang kita itu kalau cuman berpikir dengan sendiri ataupun mungkin saya mau coba-coba cari, kadang-kadang tuh nggak ketemu. Tapi ketika datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu kasih tunjuk caranya. Banyak hal itu. Mungkin bisa tiba-tiba di orang sekitar kita, entah itu hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi tiba-tiba itu bisa membuat kita mengerti gitu. Mungkin kadang-kadang proses yang mungkin cukup berat itu bisa jadi sebuah bahwa tanda bahwa Tuhan itu sebenarnya lagi menunjukkan, lagi memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah sekalipun tinggalkan Tuhan. Tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika proses apapun badai pencobaan yang terjadi dalam kehidupanmu, berharaplah pada Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan pasti akan diperhatikan Tuhan, akan sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan, akan terus mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Berikutnya, ketiga, percaya akan berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat 1 sampai 5 ya, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput ya, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, ini percaya akan berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak orang akhirnya tidak berdamai dengan dirinya sendiri ataupun ngerasa bahwa tidak berharga karena apa? Melihat orang lain. Berkatnya orang lain kok lebih ini, atau dibilangnya rumput tetangga kok lebih subur ya, lebih hijau gitu, lebih keren gitu ya istilahnya. Lebih wah gitu. Jadi sehingga tidak melihat sesuatu berkat yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, walaupun mungkin bukan ukurannya tentang materi saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kita harus percaya ya akan berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Supaya ini kita tetap punya pribadi yang luar biasa, bisa tetap untuk berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Kita juga bisa mendapatkan berkat dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tentu orang yang benar-benar percaya akan berkat Tuhan ya, yang sungguh-sungguh pada Tuhan, itu tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Tuhan bilang tadi di ayat 5 apa? Serahkanlah hidupmu kepada Dia. Ya, jadi kita harus berserah sama Tuhan. Pentingnya surrender, pentingnya penyerahan diri kita kepada Tuhan itu sangat penting. Bukan lagi penting, sangat penting. Karena ketika kita berserah, disitulah Tuhan turun tangan. Banyak orang ya berserah itu bilangnya seperti menyerah gitu, bahwa wah udah nggak ada apa-apa lagi, nggak bisa itu, udah nggak bisa ngelakukan apa-apa lagi, bukan begitu. Tapi artinya dengan sungguh-sungguh bagaimana Tuhan tolong saya. Itulah yang kita harus lakukan. Ketika Tuhan sudah mencurahkan berkatnya ataupun mencurahkan hikmatnya, mencurahkan jalannya gitu ya, atau menunjukkan jalannya dalam kehidupan kita, nah itu yang akan nanti membuat kita berhasil, membuat kita lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, percayalah akan berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nggak usah ngeliatin orang lain. Kita punya berkat masing-masing yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi manusia ini memiliki musim kehidupan dalam hidupnya. Tatkala hal yang tidak baik terjadi, terkadang buat orang percaya menjadi kecil hati, bahkan ada yang tawar hati. Jadi kita harus tahu musim kehidupan, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu bahwa ada musim kehidupan dalam kehidupan kita nggak akan pernah lagi untuk kecewa ketika kita mengalami proses atau masalah. Karena ada musim, seperti pengkhotbah katakan waktu itu ya, ada waktunya menanam, ada waktunya untuk menuai, ada segala sesuatu ada waktunya. Jadi serahkan kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang diproses Tuhan, percayalah
proses itu akan mendatangkan hal yang baik bagi kehidupanmu. Percayalah Tuhan akan memberkati dan melindungimu dan akan menunjukkan jalannya bagi kehidupanmu. Nah, Tuhan mengajarkan kita agar tidak iri terhadap orang-orang fasik, ya. Di Mazmur 37 ayat 1 sampai 3 tadi itu udah berkata jelas, ya. Dan untuk mencari Dia terlebih dahulu, ya, di Matius 6 ayat 33, ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita ulang lagi, ya. Tadi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Pertama, membangun roh di dalam diri kita, ya, biar kita undang Roh Kudus di dalam hidup kita. Lebih lagi kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Lalu kedua, berdamai dengan masa lalu dan pikiran kita, tidak mengingat-ingat lagi, ya, kita lepas itu semua. Dan yang ketiga, percaya akan berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan kami dan memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan yang berdamai dengan masa lalu dan pikiran kami tidak mau ingat-ingat lagi dan kami percaya akan berkat dan pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materialkanlah dalam kehidupan kami. Urapilah kami Tuhan, biarlah kami Tuhan melakukan setiap perintah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat lagi pujian bagi Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku dan berkuasa atasku. Ku terhubung denganmu, selalu firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah juga memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita satukan hati kita untuk berdoa.
Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penguasa tunggal di dalam hidup kami, tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur kepadamu malam ini untuk kehadiranmu dalam ibadah BHRM. Kami boleh rasakan hadiratmu turun di tempat di mana kami ada, dan kami percaya juga baik di onsite dan juga online, Engkau Tuhan hadir. Malam hari ini kami mau satukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh menteri. Engkau Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan dan memperhatikan akan keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Seluruh aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya juga Tuhan berkati dan biarlah setiap mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan dan memperhatikan akan kesejahteraan daripada bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kedamaian atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa untuk setiap yang hadir pada malam hari ini, baik di onsite maupun juga di online. Mari Tuhan Engkau memberkati satu persatu di dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Dan juga Bapa, kalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuasa bilur-bilur Yesus, sembuh. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan dari setiap yang hadir pada malam ini, Engkau tahu ya Tuhan. Dan satu hal, hamba mau sampaikan kepadamu ya Bapa, Engkau Tuhan tolong dan buka jalan dari setiap apa yang menjadi persoalan masing-masing. Dan kami percaya bahwa Yesus Kristus sanggup untuk menolong dan menyelesaikan setiap persoalan yang dialami bagi yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami sepanjang malam ini ya Tuhan, dan juga pada minggu yang akan datang kami akan kembali untuk kumpul bersama di dalam bersekutu, memuji muliakan namamu ya Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebelum berpisah satu sama lain, kami akan menerima berkat dari Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.